kalau kita ngomongin soal padel ya, sekarang tuh dikit-dikit padel. Kayak nggak susah untuk nemuin lapangan padel. Tapi semakin banyak lapangannya, peminatnya juga semakin banyak. Nah buat kadang-kadang kalau nggak mau dibilang FOMO, tapi memang pengen banget untuk menggeluti olahraga yang satu ini harus tahu nih, apalagi banyak yang beginner kayak saya ini, kita akan tanya yang paling umum apa sih bedanya padel sama tenis gitu ya. Sudah ada Coach Oki. Hai Coach. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah ini dia nih masternya. Ini yang paling simpel, banyak banget Ya. orang nanya. Bedanya padel sama tenis apa? Ya, ada beberapa dari perbedaan antara padel dan tenis. Yang pertama dari equipment-nya. Equipment dalam artian raketnya. Raketnya berbeda. Kalau raket tenis itu kan lebih panjang. Ya. Kalau padel itu raketnya lebih pendek. Gitu. Nah, kemudian dari segi lapangannya juga. Kalau misalkan lapangan tenis itu kan ukurannya 27 meter sama kali 16. Kalau di padel itu 10 kali 20. Jadi lebih kecil. Kemudian bolanya juga. Bolanya untuk lapangan padel itu lebih gembos daripada tenis seperti itu. Dari segi itu. Dari segi permainannya berbeda. Dari segi permainannya untuk padel bolanya masih bisa dipantulin di kaca. Gitu, kalau tenis kan ya, nggak ada kacanya dia. Jadi arah bolanya itu kalau tenis cuma dari depan aja. Kalau padel bisa dari belakang, samping, sama depan. Jadi ada 3. Nah, makanya dari tingkat kesulitannya lumayan kalau dipelajari secara serius itu susah juga, lumayan. Susah juga. Iya. Nah, banyak orang-orang gini. Saya bisa kok main tenis karena saya mungkin memang belajar atau latihan tenis gitu. Iya. Tapi apakah orang yang selalu punya background bisa main tenis itu bisa main padel juga gitu? Atau ya harus ada belajar juga karena memang beda kan? Iya. Jadi basicnya itu sebenarnya adalah pukulan di tenis sama di padel itu sama. Kayak misalkan ground stroke-nya. Ground stroke-nya itu kan forehand, backhand itu sama di padel sama tenis. Dan juga ada volley forehand, volley backhand, kemudian overhead. Cuman bedanya adalah bagaimana pemain padel itu bisa istilahnya memaksimalkan area-area pantulan dari kaca itu. Bedanya di situ aja sebenarnya. Jadi lebih variatif aja. Lebih variatif ya? Iya, lebih variatif daripada tenis. Kalau sejarah teknik dasar sebenarnya sama. Gitu. Cuman bagaimana memanfaatkan bolanya itu harus mantul dulu dari samping, dari belakang. Jadi challenge-nya sebenarnya challenge-nya lebih banyak, betul. Oh, jangan dipikir mungkin lebih geraknya lebih terbatas atau enggak, padahal sebenarnya itu challenge-nya itu tadi ya. Lebih mobility, lebih agility-nya lebih banyak lagi karena changing direction-nya tuh berbeda-beda. Kalau tenis kan mungkin lateral, kalau ini bisa ke depan, ke samping, diagonal dan sebagainya lebih dominan seperti itu. Oke, banyak orang-orang sekarang keranjingan padel, ya kan? Sekarang juga jam latihan itu di setiap lapangan court gitu, kayaknya semakin panjang. Setiap hari pasti full. Jadi banyak orang-orang pemula, ini kayak saya mungkin ya. Tapi apa yang harus diperhatikan sama orang-orang pemula, sama beginner yang baru pertama kali main padel? Ada beberapa hal juga. Kebanyakan soalnya FOMO doang. Iya, FOMO. Misalkan kalau menurut saya secara segi ilmu keolahragaan itu kalau terlalu sering pun tidak bagus karena akan mengakibatkan cedera akut istilahnya. Istilahnya kan kita mukul itu kan perlu resisten di otot-otot kita. Kalau misalkan dipakai terus, apalagi itu beginner, ya itu akan mengakibatkan inflamasi kan di otot. Jadi makanya harus diatur tuh antara latihan sama ya ada jedanya istirahat. Kalau bisa misalkan idealnya berapa? Ya 1:1 itu oke. Gitu. Misalkan misalkan Senin latihan, Selasanya istirahat, Rabunya latihan. Jadi nggak digeber tiap hari. Betul. Jangan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu main gitu kan. Pagi sore udah kayak atlet gitu, jangan. Kalau yang beginner. Atlet aja kayaknya kayak gitu-gitu amat. Harus ada istirahatnya. Intinya harus ada istirahatnya. Oke. Iya. Padel itu sebenarnya bertumpu pada kekuatan apa sih? Padel itu bukan permainan power sebenarnya. Oh ya? Iya, jadi lebih ke arah bagaimana memanfaatkan momentum pada saat memukul bola gitu. Jadi bukan pure power. Kalau pure power udah pasti cepat habis tenaganya. Kalau misalkan kita memanfaatkan momentum dalam artian ayunan lengannya yang baik dan sebagainya, titik perkenaan bola dan sebagainya, itu akan lebih efisien dan efektif daripada kita ngandelin power seperti itu.
itu. Kalau untuk sekarang ya nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak sekarang juga mulai diperkenalkan oleh orang tuanya dengan olahraga ini. Tapi yang paling ideal sebenarnya padel ini ada nggak sih batasan usia? Mungkin untuk orang-orang yang juga punya pengalaman cedera Iya. gitu kan. Jadi mungkin harus ada yang lebih diperhatiin untuk main padel Iya. gitu. Tergantung, jawabannya tergantung lagi ya. Jadi gini, olahraga racket sport itu the highest untuk kita belajar itu sangat sulit. Oke. Olahraga raket ketimbang kayak atletik atau renang itu kan masih di bawahnya. Sepeda itu masih di bawahnya karena olahraga raket itu perlu motor skill yang bagus. Nah, sebenarnya jangan diperkenalkan terlalu dalam dari awal gitu. Oh ya? Iya, artinya apa? Misalkan usia-usia ya cuma diperkenalkan olahraga permainannya boleh. Tapi kalau intens langsung dari umur 6 tahun, dari 4 tahun, 5 tahun itu langsung ke paddle, itu juga nggak bagus. Seperti itu. Jadi harus pelan-pelan. Yang pertama fondasinya dulu, habis itu baru tuh kalau misalkan udah mulai senang, udah mulai grow, usia 12-14 tahun baru dispesifikin ke cabang olahraga paddle seperti itu. Jangan langsung spesialisasi ke paddle dari kecil. Oh, oke. Iya. Jadi biarkan dia berkembang Betul, dulu. betul. Secara fondasinya harus ini dulu gitu, banyak gitu motor skillnya. Nah, kalau untuk batasan usia maksimalnya ya contohnya ada kemarin Paddle Pro itu series usia maksimal ada yang sampai 65 tahun masih main. 65 tahun? Yes, masih compete. Wow, kalah deh. Berpartisipasi, ya, makanya. Asal sehat jasmani ya. Asal saya jasmani ya. Betul. Oke, kebanyakan orang gini, gara-gara FOMO, gara-gara ngelihat keluarganya, temennya, pasangannya main padel, udahlah pengen ikut gitu. Tapi pengennya instan, pokoknya cepet bisa aja pokoknya. Idealnya berapa kali latihan gitu ya sampai orang itu oke, memang bisa nggak asal main aja. Iya. Pengalaman saya ngelatih itu untuk dari nol sampai dia bisa main secara reguler dan sebagainya itu perlu waktu 1 tahun. Tapi 3 bulan pembelajaran secara intens, seminggu 2 sampai 3 kali kemungkinan akan lebih cepat. Seperti itu. Tapi ya tergantung dari intensitas bagaimana mereka itu berlatih ya. Kalau misalkan latihannya asal-asalan ya agak lama. Atau misalkan latihannya seminggu sekali itu juga agak lama tuh kalau dari nol ya. Dari nol. Jadi perlu waktu sebenarnya ya minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan sampai 1 tahun perlu untuk waktu bisa itu main. Tadi sama yang jadi notes ini sekarang kalau buka sosmed story gitu ya, tiap hari main padel. Hari ini nih orang main padel, besok main padel. Jadi kayak kelihatannya too much gitu. Iya. Kalau 4-5 kali seminggu tuh too much enggak. Betul, Udah betul. Kadang-kadang ya, ini pengalaman pribadi ya. Begitu pertama kali nyoba main padel itu kelihatannya sejam kurang nih gitu. Jadi nambah, jadi lapangan jadi 2 jam. Padahal isinya sebenarnya yang main cuma 4-5 orang. Iya. Begitu kita main 15 menit aja ngep rasanya. Betul. Gimana coach? Iya, bukan yang dicari kuantitasnya, tapi kualitasnya. Dalam segi permainan itu agar cepat mereka itu bisa berkembang. Kalau misalkan cari kuantitasnya tanpa memikirkan kualitas juga agak lama juga tuh. Tapi kalau misalkan kita main setengah jam tapi berkualitas, misalkan sama pelatih atau kita latihan drilling dan sebagainya, tapi berkualitas itu akan lebih cepat gitu seperti itu. Jadi tergantung kualitasnya seperti apa yang kita akan bermain pada saat latihannya seperti itu. Ya. Bukan kuantitasnya ya. Bukan kuantitasnya ya. Oke, dengan sebagian besar masyarakat kalau kita boleh bilang bahasa gaulnya terpadel-padel karena sekarang demam lagi booming banget gitu ya. Gimana coach ngelihat proyeksi ke depan ya untuk padel ini? Kadang-kadang gini, ya yang FOMO cepat banget gitu, cepat boomingnya, tapi cepat juga turunnya. Tapi kalau misalkan memang itu sebenarnya bagus, banyak sisi positifnya, apalagi buat kesehatan kita ya. Kenapa nggak continuity gitu? Kenapa nggak lanjut? Ya, saya setuju sekali dengan statement itu. Pertama adalah kenapa pedal itu saya bisa proyeksikan untuk kedepannya itu akan lebih panjang lagi. Karena dari segi permainannya itu mudah untuk dipelajarin baik dari beginner. Tapi kalau dari event ya perlu latihan yang lebih intens lagi ya. Intens lagi seperti itu. Pertama itu. Kemudian yang dicari itu dalam olahraga permainan itu adalah rally. Nah, kata kuncinya adalah rally. Kalau misalkan
kita main olahraga, tapi olahraga permainan tanpa ada rally itu nggak menarik. Nah makanya pedal ini karena gampang dimainkan, kemudian terdapat banyak rally. Nah itu yang bikin kita suka sama olahraga ini yang nantinya kedepannya akan bertahan gitu. Jadi ketagihan lagi, ketagihan lagi, kan nyoba lagi. Iya, nyoba lagi seperti itu. Kemudian yang pertama, kedua adalah turnamen. Nah ini banyak turnamen. banget sekarang. Iya, turnamen itu harus ada. Jangan sampai kita main doang tapi nggak ada turnamen, atau latihan aja tapi nggak ada turnamen gitu. Itu juga kan nggak ada motivasi buat kita leveling up kan, dari yang beginner mau ngasah naik skill, nih, ngasah skill. Belum lagi ya itu tadi, nanti latihan ada mental, ada fisik dan sebagainya. Nah saya rasa pedal ini kedepannya akan growing tetap sama dengan bisa berkompetitif dengan cabang olahraga lain, karena dari segi permainannya itu yang menurut saya menarik buat dipelajarin seperti itu. Oke, jadi harus di notes ya kata-kata dari Coach Oki buat Anda yang sekarang lagi getol-getolnya gitu ya main padel. Jangan cuma berhenti sampai di sini, jangan cuma FOMO doang, karena kedepannya ya diproyeksin bakalan jadi panjang perjalanan padel ini ya. Oke, thank you banget Coach Oki, thank you for sharing. Mudah-mudahan nanti kita bisa diajarin lagi deh lah waktu sama Coach Oki ya. Oke, after the break, Talk is Fun masih akan kembali. Kita akan masih ngomongin olahraga lainnya juga yang kalah menarik. Mungkin ini salah satu olahraga atau cabang olahraga favorit Anda, tapi ingat jangan sekedar FOMO. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Mulai lari tuh jangan langsung pengen maraton gitu kan, gara-gara misalnya dikomporin sama temen, misalnya, ayo lo berani nggak, yuk maraton dong, apa-apa. Nah, maraton itu lari sepanjang 42 kilo itu tidak sesederhana itu ya.